Сброс. Кривой стол, поднимающийся с земли, bыстро увеличился в объеме. Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Persenjataan nuklir global diperkirakan akan tumbuh untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin. Hal ini disebabkan invasi Rusia di Ukraina yang telah meningkatkan ketegangan di antara 9 negara bersenjata nuklir di dunia. Meski kini Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara bersenjata nuklir, di masa lalu Soekarno pernah berusaha agar Indonesia mengembangkan senjata nuklir sendiri. Pada masa Perang Dingin, terjadi perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Demi mengungguli satu sama lain, kedua negara mulai bersaing mengembangkan bom hidrogen. Setelah AS melakukan uji coba bom hidrogen di Kepulauan Marshall pada 1954, uji coba bom hidrogen tersebut tak hanya meresahkan pimpinan Uni Soviet, tetapi juga Soekarno yang khawatir akan dampak radiasinya terhadap wilayah Indonesia Timur. Untuk memastikan ancaman paparan radiasi, Soekarno membentuk tim ahli untuk melakukan penyelidikan, mengeluarkan Kepres nomor 230 tahun 1954 tentang pembentukan Panitia Negara. Panitia penyelidikan radioaktif ini dipimpin oleh ahli radiologi dalam negeri bernama Kiai Wabeshi. Bergerak dengan prioritas tempat-tempat yang berdekatan dengan Samudra Pasifik, Manado, Ambon, dan Timor. Untungnya, tim menemukan Indonesia aman dari dampak uji coba bom Amerika Serikat. Usai tugas itu, tim ahli pun menyarankan pemerintah agar menaruh perhatian lebih kepada pernukliran. Atas saran tersebut, pemerintah lalu membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom atau LTA. Sementara Wabeshi selaku Direktur Jenderal LTA membuat blueprint pengembangan nuklir nasional. Anggota LTA dikirim ke berbagai negara untuk mempelajari nuklir dan membuat kerjasama dengan IAEA yang menghasilkan bantuan dari Amerika Serikat. Setelah Indonesia menandatangani kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat di bawah program Atom for Peace, Amerika tak hanya memberi dukungan dana untuk pembangunan reaktor nuklir dan riset pengembangan, tapi juga mengirim tenaga ahlinya ke Indonesia. Meski proyek pembangunan nuklir menuai pro kontra, Indonesia berhasil membangun reaktor nuklir pertamanya, Triga Mark II, pada April 1961. Namun kerjasama nuklir ini perlahan berubah bentuk seiring berubahnya hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Selain kematian John F. Kennedy merenggangkan hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Soekarno juga makin lantang mengkampanyekan perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme yang ditopang oleh negeri-negeri tua seperti Amerika Serikat. Pecahnya Perang Vietnam dan pembentukan Federasi Malaysia makin membuat Soekarno khawatir dengan keamanan Indonesia. Begitu melihat keberhasilan Tiongkok dalam uji coba bom atom pertamanya, Soekarno yang terinspirasi mengumumkan Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri. Akibat pengumuman Soekarno, negara-negara dunia pun panik dan menyelidiki Indonesia. Namun, setelah penyelidik Amerika menyimpulkan Indonesia belum mampu memproduksi bom, Amerika Serikat pun kembali melanjutkan bantuannya kepada program nuklir Indonesia. Meski Indonesia berjanji hanya akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Soekarno diam-diam mengirim ahli-ahli nuklir dan petinggi militer ke Tiongkok untuk mempelajari bom atom. Namun, ambisi Soekarno terhenti setelah terjadi Prahara 1965. Setelah Soekarno diganti oleh Soeharto, Soeharto sama sekali tak tertarik mengembangkan bom nuklir. Pada akhirnya, perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat sepenuhnya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pertanian, dan pembangunan perekonomian.